Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mustika Maharani, Widya Nosa, dan Windy Aprilia Rosa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Counseling Cognitive Behavior Therapy atau yang biasa disingkat CBT pada mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Ibunda Emilia Hardi MPD. Baiklah, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang materi CBT, pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu CBT? Counseling Cognitive Behavior Therapy atau yang biasa kita kenal dengan CBT merupakan pendekatan konseling yang didasarkan atas konseptualisasi atau pemahaman pada setiap konseli, yaitu pada keyakinan khusus konseli dan pola perilaku konseli. Materi pertama yaitu tokoh dan sejarah. Aaron Temkin Beck adalah pelopor Cognitive Behavior Therapy atau CBT, lahir pada tahun 1921, menerima gelar sarjana di Brown University dan gelar kedokteran di Yale University pada tahun 1946. Sejak tahun 1946 sampai tahun 1948, magang di bagian patologi Rumah Sakit Role Islam di Providence. Dia mendalami bidang neurologi, kemudian menjadi psikiater di Rumah Sakit Administrasi Veteran Cushing di Framingham, Massachusetts pada tahun 1956, lulus dari Philadelphia Psychoanalytic Institute dan bergabung dengan Fakultas Departemen Psikiater Medical School University Pennsylvania sebagai profesor emeritus. Beck melakukan penelitian tentang depresi, kemudian menghasilkan publikasi Depresi, Clinical, Experimental, and Expert Theoretic tahun 1967 yang membahas pentingnya kognisi dalam pengobatan depresi. Sejak itu ia lulus dari 50 artikel dan 25 buku terkait dengan terapi kognitif dan pengobatan berbagai gangguan emosional. Awalnya Beck berlatih dalam mendalami konseling psikoanalisis. Dia mengamati verbalisasi dan asosiasi bebas pasiennya. Ia terkejut dengan pasien yang mengalami pikiran tidak sadar. Hal ini menarik perhatian pasiennya untuk menggunakan pikiran-pikiran tidak sadar tersebut tampil cepat dan otomatis. Pikiran-pikiran ini tidak masuk dalam kontrol pasiennya. Seringkali pikiran-pikiran otomatis yang tidak disadari tersebut diikuti oleh perasaan tidak menyenangkan. Beck mampu mengidentifikasi tema negatif dari pikiran tersebut, seperti kekalahan atau ketidakmampuan yang ditandai dengan pikiran mereka tentang masa lalu, sekarang, dan masa datang. Materi yang kedua tentang pandangan tentang manusia. Beck mengatakan bahwa persepsi dan pengalaman adalah proses aktif yang melibatkan data inspektif dan introspektif. Glading 2012-273 menjelaskan bahwa bagaimana seseorang menjelaskan suatu situasi pada umumnya terlihat pada kognisinya, pikiran dan gambar visual. Oleh karena itu, tingkah laku yang tidak fungsional disebabkan oleh pikiran yang tidak fungsional. Jika keyakinan tidak diubah, tidak ada kemajuan dalam tingkah laku atau simptom seseorang, dan jika keyakinan berubah, maka simptom dan tingkah laku juga berubah. Pandangan Beck ini menjelaskan bahwa dampak berpikir terhadap tingkah laku dan kepribadian secara luas. Meskipun gangguan kognitif tidak dianggap gangguan psikologis, namun hal itu menjadi komponen penting dalam CBT. Artinya, pikiran otomatis yang tidak disadari bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian. Pikiran seperti itu merupakan aspek keyakinan individu atau skema kognitif yang menjelaskan bagaimana individu membuat pilihan, menarik kesimpulan tentang kehidupan mereka. Jadi, pemikiran
distorsi kognitif, cara berpikir tidak akurat berkontribusi terhadap ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam hidup individu. Materi ketiga, perkembangan kepribadian. Dasar empiris dari pendekatan kognitif perilaku dalam mengatasi permasalahan psikologis sebenarnya berawal dari pandangan Darwinian yang menyatakan bahwa ada kesinambungan antara manusia dan hewan, di mana perilaku primitif hewani dapat diaplikasikan dan digeneralisasikan pada manusia. Konsep dan pemahaman bahwa ada faktor belajar pada manusia yang memungkinkan ia mengontrol perilaku dikenal dengan pendekatan operant conditioning, di mana ditekankan bahwa perilaku akan dikuatkan atau berubah tergantung pada manipulasi dari konsekuensi yang ada. Semakin menyenangkan konsekuensi yang akan diperoleh dari suatu tindakan, maka tindakan yang sama akan cenderung diulang. Semakin negatif akibat yang mungkin diterima dari suatu perilaku, diharapkan perilaku tersebut akan berubah atau menurun frekuensinya. Teknik terapi perilaku yang lebih menekankan pada hasil akhir, yaitu perubahan perilaku menjadi berkembang pesat dengan dikenalnya berbagai pendekatan. Wolpe dengan penjelasan neurofisiologinya terhadap munculnya rasa takut dan cemas, serta bagaimana manusia pada dasarnya belajar tentang rangsang yang menimbulkan kecemasan dari respon fisiologinya, yang memperkenalkan pentingnya pengalaman nyata pada individu yang nantinya dipergunakan untuk membuat individu tersebut mampu mengembangkan kemampuan imajinasi akan suatu situasi yang mencemaskan untuk kemudian mengontrolnya melalui teknik relaksasi. Materi keempat, tingkah laku salah suai. Penyebab bermasalah menurut CBT disebabkan oleh kombinasi biologis, lingkungan, dan sosial berinteraksi dalam berbagai cara, sehingga jarang ada penyebab tunggal untuk gangguan psikologis. Kadang-kadang peristiwa anak usia dini dapat menyebabkan distorsi kognitif. Kurangnya pengalaman atau pelatihan dapat menyebabkan tindak efektivitasnya cara berpikir, seperti menetapkan tujuan realistis dan membuat asumsi yang tidak akurat. Menurut Corey 2008.288, masalah disebabkan oleh pikiran-pikiran otomatis konseli atau gagasan pribadi yang dipicu oleh rangsangan tertentu yang menyebabkan respon emosional. Pikiran otomatis negatif bertahan meskipun bertentangan dengan bukti objektif. Dari ini, konseli mengembangkan teori depresi komprehensif. Orang yang memiliki kesulitan emosional cenderung melakukan kesalahan logis yang bertentangan dengan realitas objektif. Menurut Latipun 2008, menyatakan bahwa perilaku yang bermasalah dalam pandangan behavioralist dapat dimaknai sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan menurut Face 2008 menyatakan bahwa perilaku yang tidak tepat meliputi yang pertama, perilaku terlalu bersemangat yang tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi, tetapi mungkin cocok jika dilihat berdasarkan sejarah masalahnya. Yang kedua, perilaku yang terlalu kaku, digunakan untuk menghindari stimuli yang tidak diinginkan terkait dengan hukuman. Yang ketiga, perilaku yang memblokir realitas, yaitu mengabaikan begitu saja stimuli yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, pengetahuan akan kelemahan diri yang termanifestasikan dalam respon-respon manipu diri. Materi yang kelima yaitu tujuan dan proses konseling. Tujuan utama CBT adalah untuk menghilangkan distorsi dalam berpikir, sehingga individu dapat berfungsi lebih efektif. Penekanannya pada individu memproses informasi yang dapat menyebabkan perilaku tidak efektif. Distorsi pemikiran konseli ditantang, diuji dan dibahas untuk membangun perasaan, pikiran, dan perilaku yang lebih positif. Konselor hadir bukan hanya untuk menghilangkan bias pikiran otomatis, tetapi untuk memperbaiki skema kognitif yang mereka alami. Dengan demikian, perubahan skema kognitif menjadi tujuan penting dalam CBT. Proses konseling CBT terdiri dari beberapa sesi. Sesi awal berhubungan dengan penilaian masalah, pengembangan hubungan kolaboratif,
dan konseptualisasi kasus. Selama konseling, konseli belajar tentang akurasi pemikiran. Aspek penting dalam CBT adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pikiran otomatis, dilakukan dengan penugasan dan pekerjaan rumah selama sesi konseling. Untuk memudahkan klien mencapai tujuan konseling, terminasi pengakhiran konseling direncanakan. Konseli belajar mengembangkan wawasan dalam keyakinan mereka untuk bergerak maju menuju perubahan, terutama pada masalah yang sulit atau kompleks. Materi yang keenam yaitu teknik konseling. Berbagai teknik kognitif dapat digunakan dalam membantu konseli mencapai tujuan konseling. Beberapa teknik mengarah pada memunculkan dan menantang pikiran otomatis, asumsi maladatif, dan skema kognitif. Pendekatan umum dalam CBT tidak menafsirkan pikiran-pikiran otomatis atau keyakinan rasional, tetapi untuk memeriksa analisis eksperimen dan analisis logis. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam membantu konseli untuk mengubah perilaku konseli. Di antaranya, yang pertama yaitu memahami makna istimewa, yang kedua menantang absolut, yang ketiga reattribution, yang keempat distorsi pelabelan, yang kelima decatastrophizing, yang keenam menantang pikiran semua atau tidak sama sekali, yang ketujuh listing berlebihan atau kekurangan, yang kedelapan latihan kognitif, dan yang kesembilan membuat interpretasi alternatif. Materi yang terakhir yaitu kekuatan dan kelemahan dari CBT. Kekuatannya yaitu ada hasil konkret nyata yang didapat, yaitu perubahan perilaku. Yang kedua, pembuatan tujuan terapi antara terapis dan klien di awal sesi terapi, dan hal itu dijadikan acuan keberhasilan proses terapi. Yang ketiga, memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbarui. Yang keempat, waktu konseling relatif singkat. Yang kelima, kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Kelemahannya yaitu yang pertama, behavior therapy dapat mengubah perilaku tetapi tidak mengubah perasaan. Yang kedua, behavior therapy mengabaikan faktor-faktor penting dalam hubungan terapi. Yang ketiga, behavior therapy tidak menimbulkan insting. Yang keempat, behavior therapy lebih mementingkan memerlukan simptom-simptomnya daripada penyebabnya. Yang kelima, behavior therapy meliputi kontrol dan manipulasi oleh terapis.